إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسوله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur alhamdulillah di antara hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala berikan kesempatan kehidupan di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama duduk dalam menjalankan perintah Allah, untuk sama-sama menyambut seruan Al-Quran dalam melaksanakan ibadah Jumat di hari ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di antara ibadah Jumat yang pernah kita laksanakan, ibadah di hari ini Allah Ta'ala jadikan ibadah terbaik yang Allah Ta'ala terima. Amin. Allahumma ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, kita diminta oleh syariat paling tidak dalam sehari semalam untuk membaca 3 hal. Yang pertama, membaca istighfar dengan bentuk kalimat apapun. Paling minim membaca astaghfirullah, atau yang sempurna astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Dan yang kedua, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk sighah bacaan apapun. Paling tidak kita membaca Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma sallallahu ala Muhammad, atau yang sempurna Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wasallim. Dan yang ketiga, paling tidak kita dalam sehari semalam membaca 100 kali kalimat tahlil, baik dengan kalimat la ilaha illallah atau dengan kalimat yang sempurna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau kita membaca tahlil itu dalam kalimat-kalimat tasbihat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istighfar ibarat kata kita mensucikan diri dari dosa-dosa. Karena sadar tidak sadar, suka tidak suka, pada saat ketika kita buka handphone kita, maka terbuka lebar jaringan melakukan maksiat. Maka kita istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut nyawa kita di malam hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ampuni dosa-dosa kita. Dan Masya Allahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama ini memberikan pintu ampunan yang begitu luas. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, jika kita melakukan sebuah aktivitas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim 2 malaikat. Yang satu mencatat amal-amal kebaikan, yang kedua mencatat amal-amal yang buruk. Jika yang kita lakukan adalah amal baik, maka malaikat akan langsung mencatatnya, dan malaikat yang mencatat keburukan tidak akan pernah komplain, langsung catat. Tapi hadirin, tahukah anda jika kita melakukan perbuatan keburukan, maka ketika malaikat pencatat keburukan ingin mencatatnya, malaikat pencatat kebaikan meminta malaikat itu untuk tidak buru-buru mencatatnya. Jangan-jangan orang yang melakukannya akan mengucapkan istighfar. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para alim ulama berwasiat, jika kita melakukan keburukan di satu tempat, maka segeralah beristighfar.
atau segerakan tambal keburukan itu dengan sedekah. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna shadaqata tudfi'u ghadaba rabbi." Sedekah itu bisa memadamkan dan bisa mematikan murka ilahi. Atau kita tambal dengan amal-amal kebaikan yang lainnya, sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam untaian hadisnya, "Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha." Dan segerakan lakukan kebaikan setelah keburukan agar ia dapat menghapusnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang perlu kita ingat adalah penjelasan yang tadi dipaparkan bukan untuk melegalitaskan sebuah perbuatan maksiat. Jangan sampai kita menyepelekan sebuah perbuatan maksiat. Karena hadis-hadis yang tadi disebutkan hanya untuk diperuntukkan untuk orang-orang yang mereka tidak kuasa melawan hawa nafsu, sehingga terjerumus dalam perbuatan dosa lalu beristighfar. Maka Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukankah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan Allah taala memberikan ampunan kepada seorang wanita yang melakukan perzinahan dengan sebab ia memberikan minum kepada seekor anjing. Apalagi kita sebagai orang-orang beriman yang setiap hari pulang dan pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah. Yang kedua, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus membacanya dalam sehari semalam? Salawat adalah jalan kita untuk mudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perantara yang akan menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang membedakan kita dengan orang-orang yang juga meyakini bahwa ketuhanan Allah Ta'ala sebagai Tuhan, yang membedakan kita dengan mereka adalah kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengikrarkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat inilah yang menjadi pelengkap penyempurna keimanan seseorang. Seseorang tidak akan dianggap keimanannya sampai ia mengikrarkan dan mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya kalau kita dalam beragama tidak mau pincang, maka jangan hanya mengingat Allah dalam zikir-zikir kita, tapi satukan, buatlah hubungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan emosional kita dalam kalimat-kalimat salawat yang kita baca. Bahkan dengan memperbanyak salawat, seseorang akan terjaga dari kekufuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sudah wafat, tapi hadirin, yang wafat hanya jasadnya, namun ruhnya masih terjaga di dalam kuburnya. Karena ruhnya terjaga dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanah dan cacing-cacing tanah untuk memakan jasad-jasad para nabi. Hadirin rahimakumullah, dalam salat kita diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca ketika tahiyat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam bahasa Arab, kalimat kaf adalah kalimat mukhatab yang menunjukkan bahwa orang yang sedang diajak bicara hadir di hadapan kita. Pada saat ketika kita mengucapkan salam, pada saat ketika kita mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat itu akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir dalam setiap ucapan dan salawat yang kita baca kepada beliau. Tapi ingat, yang hadir adalah ruhnya, bukan jasadnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita punya permasalahan, apapun bentuk permasalahannya, masalah ekonomi bisnis, masalah perjodohan, masalah rumah tangga, masalah sosial, maka para alim ulama menjelaskan, atau kita tidak mau pincang dalam beragama, atau takut memikirkan sesuatu hal-hal yang buruk yang menyebabkan akal kita menjadi kotor sehingga tidak mau mati dalam kekufuran, maka para alim ulama mereka menjelaskan, perbanyaklah dan dekatkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat kepada beliau paling tidak 100 sekali dalam pagi dan petang. Itu akan menyelesaikan masalah-masalah kita di dunia ini. Terakhir yang kita baca adalah kalimat tahlil, dan ini adalah ghayatul ghayah. Puncak dalam kita beragama adalah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
setelah kita membersihkan diri dari dosa-dosa dengan kalimat istighfar, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan perantara Nabi SAW dalam ucapan salawat, maka kesimpulan dari semua yang kita lakukan dalam aktivitas harian kita itu terkumpul dalam kalimat tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita ditanya apa manfaat dari ketiganya yang kita baca setiap hari, pagi 100, sore 100, kita ambil fadilah dalam membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu biha ashra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkhususkan rahmatnya 10 kali lipat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala mengkhususkan rahmatnya bagi orang-orang yang mau membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan fadilah ini tidak diperuntukkan untuk semua hari, tapi untuk hari-hari selain hari Jumat. Untuk hari Jumat, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita, fa'aksiru alayya salah, perbanyak salawat kepadaku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lainnya menyatakan bahwa salawat yang dibaca di hari Jumat akan dikali lipatkan menjadi 70 kali lipat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para alim ulama sepakat bahwa amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang dengan tanpa menghadirkan hati, dengan tanpa menyerapi amal itu, dan amal itu pasti akan diterima. Tidak ada amal apapun selain salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hadirin, jika salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita baca dengan menyerapi maknanya, menghadirkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka fadilah pahala membaca salawat tafuku kullal ujur, akan melampaui semua pahala-pahala ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu para alim ulama, mereka senantiasa menganjurkan dan memberikan nasihat kepada kita. Jika kita punya permasalahan kehidupan ini, terhempit dalam kesempitan, baik dalam ekonomi atau dalam kehidupan sosial, punya hajat yang ingin dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya diantaranya adalah dengan mendekatkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membaca salawat kepadanya. Hadirin rahimakumullah, ada satu hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin. Hari Senin dalam bahasa Arab disebut sebagai Yaumul Isnin. Isnin dalam bahasa Arab artinya dua. Dan salah satu dari sifat Allah Subhanahu Wa Taala atau nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah Ahad. Satu. Seakan-akan Allah Taala ingin memberitahukan kepada dunia bahwa tidak ada jarak antara Allah dengan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga siapapun yang mencintai Nabi, siapapun yang dekat dengan Nabi, maka sudah bisa dipastikan ia akan dekat dengan Allah. Tapi siapa saja yang jauh dari Nabi, maka sudah dipastikan ia akan jauh dari Tuhannya. Dan mustahil seseorang yang mencintai kekasih Allah, agama keluar dalam hatinya dan ia mati dalam kesesatan. Maka oleh karena itu cintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintai syariat yang beliau perjuangkan, dan cintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam untayan doanya. Allahumma inna nas'aluka hubbak, ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu, wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, wa hubbal amali, wa hubba amalil yuqarribuni hubbuhu ila hubbik, dan mencintai amal perbuatan atau mencintai seseorang yang membuatku karena cintanya menjadi dekat kepada cintamu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya bagaimanapun kondisi kita, sebanyak apapun kita berlumuran dengan dosa dan maksiat, kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, maka pesannya jangan tinggalkan keimanan ini. Jangan pernah tinggalkan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita lemah dalam beramal, kalaupun kita tidak berdaya melawan hawa nafsu untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, selama tidak didasari membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu ampunan kita selebar-lebarnya dengan taubat kita. Tidak ada kata putus untuk orang-orang beriman. Kita buka dalam Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 53.
Allah Subhanahu wa taala mengiklankan kepada orang-orang beriman bahwa tidak ada jalan putus asa untuk orang-orang beriman. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Perhatikan hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang melakukan maksiat, Allah Subhanahu wa taala panggil mereka dengan panggilan yang sangat mesra. Wahai hamba-hambaku. Orang-orang yang berdosa saja masih Allah taala panggil dengan kalimat hamba-hambaku. Ia nisbatkan kepada dirinya untuk mengagungkan. Apalagi hamba-hamba yang beriman, yang setiap hari meluangkan waktunya untuk membaca kalamnya. Tidak hanya berdosa dalam ayat ini, alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang sudah melampaui batas dirinya. Kalau ia melakukan dosa, maka dosa itu tidak dilakukan sekali, tapi berulang kali, sehingga maksiat yang ia lakukan sudah mendarah daging, menyatu dengan daging dan jiwanya. Apa perintahnya? La taqnatu min rahmatillah. Jangan khawatir, jangan putus asa. Allah Subhanahu wa taala menunggu kita dimanapun kita berada, kapanpun kita mau gelar sajadah, berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Bahkan tidak sampai situ, Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kita dengan kalimat setelahnya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah taala mengampuni seluruh dosa-dosa yang kita lakukan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat ini maka diambil kesimpulan tidak lagi ada alasan untuk tidak mengoreksi diri, untuk tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dari apa-apa yang telah kita lakukan dahulu, berazam dan bertekad untuk melakukan amal-amal yang baik, menambah pundi-pundi kebaikan dengan istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala pada saat ketika kita bertaubat itu barangkali menjadi satu hari momen sebelum Allah taala cabut nyawa kita, atau 2 hari, atau barangkali 3 hari sebelum kematian kita, Allah taala cabut kita dalam keadaan kita telah taubatan nasuha, di mana Allah Subhanahu wa taala bersihkan kita dan Allah taala sucikan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi hamba yang semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hambanya yang diberikan rahmatnya, ampunannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسوله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر أصحاب نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في كل مكان، وفي فلسطين وفي سوريا وفي يمن، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.